A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merenung, berpikir, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia, dan akan kemana nanti setelah di dunia? Tiga pertanyaan mendasar ini jika terjawab dengan baik, maka dikatakan dia telah menemukan hakikat kehidupannya. Dari mana dia berasal? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa di dunia? Adalah untuk beribadah, bertugas, melakukan tugas yang suci. Yang ketiganya adalah akan kemana setelah di dunia, maka akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Ada orang yang ketika ditanya dari mana berasal, jawabannya dari materi. Untuk apa dia di dunia? Jawabannya adalah untuk bersenang-senang saja. Kemudian ketika ditanya akan kemana setelah di dunia, tidak akan kemana-mana lagi. Hidup itu hanya di dunia. Sehingga karena berprinsip hidup itu hanya di dunia saja, maka dia akan jadikan hidup dunia hanya untuk bersenang-senang saja. Karena berpemahaman setelah mati tidak akan hidup lagi. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, terutama mereka yang beriman kepada hari akhir, senantiasa meyakini dengan sepenuh hati bahwa setelah di dunia ini akan ada alam-alam yang lain. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang itu ketika menjalani kehidupan mengalami 5 alam. Yang pertama adalah alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, kelimanya adalah alam akhirat. Alam ruh sudah dilewati, yang kedua alam rahim, di dalam perut ibu sudah terlewati, dan kita sekarang berada di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Setelah alam dunia ini masih panjang perjalanan ini. Kenapa? Karena akan mengalami alam barzah, kemudian alam akhirat. Bagaimana nasib kita di alam barzah dan alam akhirat ini tergantung di dunia saat ini. Jika seandainya berjuang dan bekerja keras, maka akan mendapatkan alam barzah dan alam akhirat yang baik. Tetapi jika di dunia ini jauh dari amal kebaikan, jauh dari melaksanakan perintah Allah, maka alam barzah dan alam akhirat itu akan senantiasa berada dalam kesulitan. Oleh karenanya, merenungi tentang tugas dan hakikat hidup di dunia menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar jin dan manusia itu beribadah kepada aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas seseorang di dunia ini. Hanya saja banyak orang yang ketika lahir dan hidup di dunia lupa akan tugas utama hidup di dunia untuk beribadah ini. Kemudian dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah itu adalah alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Apa tujuannya Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian itu yang di dunia ini ahsanu amala, paling baik amalnya. Untuk menguji, bukan aksaro yang lain-lain, atau untuk menguji siapa yang paling banyak lainnya, apa itu artinya, jawaban sebagainya, tetapi yang paling baik amalnya. Disebutkan dalam tafsir yang dimaksud dengan aksaro amala, ada yang berpendapat akhlasu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling ikhlas amalnya. Ada lagi yang berpendapat aksaro amala, yang paling banyak amalnya. Banyak amal secara kuantitas, akhlasu amala itu dari segi kualitas. Kita gabungkan, maknanya adalah yang dimaksud dengan ahsanu amala itu Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang paling banyak melakukan amal sekaligus paling ikhlas dalam melakukan amal tersebut. Karena amal tanpa dilandasi keikhlasan mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Melakukan amal tujuannya ingin mendapatkan pujian, melakukan amal tetapi karena ada motif dunia, melakukan amal tetapi ternyata dalam amalan tersebut tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, mardud. Kenapa sebabnya? Karena ternyata melakukan amalan ibadah itu merupakan sesuatu yang butuh perjuangan, tetapi yang lebih membutuhkan perjuangan itu adalah menjaga ketulusan hati, menjaga keikhlasan agar senantiasa tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang hidup di dunia sadar tugasnya untuk ibadah, maka dia akan senantiasa terus memperbaiki amalnya. Tiap hari terus melakukan peningkatan kualitas amalnya dan senantiasa mempersiapkan diri terus-menerus untuk menyambut kedatangan malaikat Ijrail ya dengan amal saleh itu. Barakallahu li wa lakum.